Terkuak AP, 22, wanita hamil yang ditemukan tewas di Hotel Endosis Palembang pada Sabtu, 11 Oktober 2025, diduga melakoni bisnis gelap. AP tewas dibunuh Febrianto, 22, seorang pria yang dikenalnya lewat sebuah grup booking online di Palembang. Sementara, kepada suaminya, AP mengaku membantu ekonomi keluarganya dengan menjadi kurir pengantar makanan. Di balik itu, sebelum peristiwa nahas ini, AP diduga pernah meminjam uang ke temannya di Facebook. Akun Facebook bernama Tasya A mengaku pernah beberapa kali dikirimi pesan oleh AP. Ia membagikan tangkap layar isi pesan dari AP yang pernah meminta pinjaman uang. Saat itu, AP sering komentar ingin meminjam uang diduga karena tuntutan ekonomi. "Aku berteman lo sama si AP ini di FB, aku kan dulu bukan dana pinjaman, dia sering komen mau minjem. Keknya tuntutan ekonomi," tulis Tasya A. Namun karena tidak berada di kawasan yang sama, Tasya A pun tidak merespon AP. Tak hanya sekali, ibu dua anak itu sempat meminjam uang lagi pada September 2025, yakni sebulan sebelum meninggal dunia. "Bukan 2021 aja CHT aku kak, bulan kemarin JG CHT aku," tulisnya. Adapun isi chat korban meminjam uang kepada temannya. "Mbak nak dapin BSODK, Mbak, mau dana pinjaman bisa gak?" tulisnya pada 30 Agustus 2025. Lalu pada 16 September korban mengirim chat lagi. "BSODK Mbak NK ikut dapin, bisa gak Mbak ikut dana pinjaman?" tulisnya lagi. Namun chat itu tak pernah direspon oleh Tasya. Kehidupan terbatas ekonomi itulah justru membuat AP salah langkah hingga terjerumus bisnis gelap. Kini, AP ditemukan tewas dibunuh pria yang dikencaninya dalam kamar hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Kidul 2, Palembang pada Jumat, 11 Oktober 2025. Dalam rilis yang digelar di Polda Sumsel, diketahui permasalahan ini bermula dari kesepakatan uang Rp300.000 antara korban dan tersangka dalam sebuah grup Open Bo Palembang. Uang Rp300.000 tersebut untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 kali. Namun setelah keduanya check-in di Hotel Endosis Palembang pada Jumat, 10 Oktober 2025, sekitar pukul 16 WIB, korban hanya bersedia berhubungan sebanyak 1 kali. Korban menolak permintaan pelaku untuk berhubungan 2 kali dan memintanya keluar dari kamar. Pelaku yang tersinggung dan marah kemudian menyumpal mulut korban menggunakan manset hitam, mencekik leher korban hingga korban tak berdaya, lalu mengikat kedua tangan korban dengan jilbab warna pink, isi data dari kepolisian. Setelah memastikan korban tidak bergerak, pelaku mengambil handphone dan sepeda motor milik korban, kemudian melarikan diri ke Banyuasin.